Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dengan banyaknya sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, mendorong Media Group News menggelar MGN Summit 2021 dengan mengusung tema Solusi Maju Bersama. Ajang ini diharapkan bisa mempertemukan empati dan juga edukasi. MGN Summit akan digelar pada tanggal 27 dan 28 Januari 2021 mendatang dan diharapkan bisa menawarkan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama saat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung 11 bulan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berlalu. Pandemi telah membuat berbagai sektor terpuruk seperti ekonomi, kesehatan masyarakat, dan pariwisata. Selain memberikan solusi, ajang ini juga diharapkan bisa mengedukasi agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi dampak-dampak lanjutan dari pandemi. Terbagi dalam berbagai sesi, MGN Summit diisi sejumlah pembicara dari perwakilan pemerintah, akademisi, pengusaha, dan juga akademisi lainnya. MGN Summit juga memaparkan survei dari News Research Center Media Group News yang dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. 4 topik yang disoroti MGN Summit kali ini adalah pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, pariwisata, hingga antisipasi gelombang baru pandemi COVID-19. Di daerah atau di bawah itu. Jadi kan mereka tidak yakin terhadap vaksin yang ada. Ini ada apa namanya? Lalu pemirsa, apa saja agenda Media Group News Summit 2021? Melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Ade Alawi, Head of News Research Center Media Group News. Langsung saja akan kita sapa. Pak Ade, selamat pagi. Pak Ade, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ade. Nah Pak Ade, MGN Summit ini akan diadakan tanggal 27 sampai 28. Sebenarnya seperti apa sih ide utamanya diadakannya summit ini? Ya, terima kasih Sarah. Jadi ide utama dari MGN Summit ini adalah kita melihat bahwa 2021 ini kita masih menghadapi satu kondisi yang perlu effort yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa. Di mana kalau kita lihat dari pertumbuhan dari COVID-19 ini di akhir tahun 2020 kemudian masuk ke 2021 Januari ini kan kenaikannya juga luar biasa signifikan ya. Malah belakangan ini kenaikannya itu di atas 10.000. Namun demikian kalau kita lihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, terutama adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini kalau kita lihat dari 2020 ini kan juga terjadi satu perkembangan yang menarik ya. Yang menarik dalam artian kontraksi ini kan di kuartal kedua misalnya di 2020 itu cukup besar ya, minus 5,3%. Kemudian di kuartal ketiga ini mulai membaik, minus 3,49%. Artinya apa? Artinya bahwa ada terjadi pergerakan ekonomi, kemudian di masyarakat. Upaya-upaya ini juga menimbulkan satu hal yang menarik ya untuk kita akselerasi. Bagaimana misalnya kalau kita cermati sektor pertanian. Sektor pertanian ketika ini berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik dalam rilisnya di kuartal ketiga ini menarik ya. Jadi ketika Indonesia mengalami resesi ya, karena kan ketika 3 tahun berturut-turut negatif, maka itu dikatakan resesi. Tetapi sisinya kalau kita cermati ada sektor-sektor yang tumbuh. Setidaknya ada, menurut BPS ada 7 sektor yang tumbuh. Di antaranya adalah sektor pertanian ya. Sektor pertanian ini angkanya juga menarik ya, 2,1%. Pertanian, perkebunan, kemudian perdagangan juga menarik ya. Bagaimana kemudian ekspor perdagangan kita keluar juga ini cukup baik ya, terjadi peningkatan 5,5%. Kemudian informasi dan komunikasi ya. Jadi bagaimana kebutuhan orang untuk berkomunikasi di masa pandemi ini juga cukup tinggi pertumbuhannya, signifikan 10%. Kemudian jasa kesehatan luar biasa 15%. Artinya apa? Kita melihat bahwa ketika kita memasuki di 2021 ada sektor-sektor yang kita yakini itu bakal tumbuh. Kenapa bakal tumbuh? Satu, karena upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga menunjukkan, ini juga akan menghasilkan sebuah kepercayaan publik, ada confidence dari masyarakat bahwa ini adalah upaya yang sudah benar. Kalau kita lihat dari News Research Center misalnya dalam penelitiannya, dalam surveinya, jadi pendapat
ini juga memang terjadi satu kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi ini bisa mengatasi pandemi. Itu diantaranya adalah basis. Artinya apa? Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, kita berharap dari pertama, secara ekonomi recovery ini di sesi pertama, kita mau menggali potensi apa saja yang ada pada 2021, basisnya adalah 2020. Di 2021 apa saja yang bisa kita akselerasi? Satu, kemudian yang kedua, kita juga di sesi public health, kita mau melihat vaksinasi. Vaksinasi ini kan terus berjalan. Ya. Oke. Kita melihat juga bahwa Pak Ade, berarti untuk melihat semua berdasarkan data tersebut muncullah 4 tema utama, tema besar yang akan dibahas, yaitu dari ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan juga pariwisata, dan antisipasi ada gelombang baru COVID-19. Sebenarnya mengapa dipilih tema-tema terbesar ini, Pak Ade? Nah, kita pilih tema-tema besar ini karena memang tema-tema ini sangat strategis. Yang pertama dari sisi ekonomi recovery, ada upaya-upaya pemulihan ekonomi dari masyarakat. Tahun 2020 dana yang digelontorkan cukup besar, sekitar 600 triliun. Tahun 2021 itu sekitar 340 triliun. Artinya apa? Ini upaya-upaya ini terus berjalan, upaya pemulihan ekonomi, kemudian juga bagaimana bantuan sosial, perlindungan sosial juga terus berjalan, kemudian penanganan COVID. Nah, kita mau melihat itu. Nah, yang menarik adalah di sesi ekonomi ini tidak hanya menghadirkan menteri-menteri. Ada yang menteri yang sudah confirm hadir, itu adalah Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, kemudian Menteri Ristek dan BRIN, Pak Bambang Brojonegoro. Nah, dari Ibu Sri Mulyani nanti akan kita melihat seperti apa strategi dari pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sejauh mana upaya pemerintah, rasionalisasinya seperti apa sih ketika pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu akan dipacu sampai kemudian 4-5%. Sejumlah pengamat mengatakan ini tidak rasional. Nah, ini saya kira juga perbincangan yang menarik karena nanti di forum itu kita akan menghadirkan selain para menteri-menteri ini yang akan memaparkan strategi bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga Pak Bambang Brojonegoro secara teknologi, bagaimana inovasi dan teknologi ini akan ditingkatkan. Kita mau menghadirkan juga sejumlah pakar sebagai panelis. Artinya diskusi nanti itu tidak hanya one side ya, tetapi juga memang akan ramai, akan hangat dengan kehadiran para panelis. Ada pakar-pakar yang sangat kritis kita tampilkan, misalnya dari CSIS, kemudian juga Rektor UI, Profesor Ari Pucoro, kemudian para praktisi lainnya. Artinya ketika pemerintah menyampaikan bahwa ini loh pemerintah mempunyai target 4-5%. Nah, ini kan kemudian nanti akan dipertajam oleh para panelis yang kritis-kritis dan memang para praktisi. Logis nggak pemerintah menargetkan 4-5%? Itu di sesi ekonomi. Di sesi yang kedua, public health, what to expect. Nah, kita ingin melihat bahwa upaya setelah vaksin ini apa pemerintah. Artinya kita berharap bahwa setelah vaksin ini terus kedisiplinan masyarakat juga harus ditingkatkan. Seperti itu. Nah, vaksin yang paling penting adalah kita melihat bahwa COVID-19 ini juga menjadi pembelajaran. Kedatangan vaksin Sinovac dan lain sebagainya dari luar itu, ini harus memicu bagaimana kita menciptakan kemandirian vaksin dalam negeri. Jangan kita bergantung pada impor vaksin dari luar negeri. Oleh karena itu kita mengapresiasi kehadiran dari vaksin merah putih. Nanti juga akan hadir sebagai pembicara, sebagai narasumber utama itu adalah Lembaga Molekuler Eijkman, Pak Profesor Amin Subandrio. Beliau akan tampil. Nah, ini saya kira juga sebuah diskusi yang menarik nanti di public health. Yang ketiga adalah di sektor energi. Sektor energi, sustainable energy, green and clean. Kita tahu bahwa dunia memasuki kemuraman akibat luar biasa gas karbon ini menyembur. Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada perjanjian Paris Agreement. Paris Agreement kita sudah menandatangani ya. Nah, oleh karena itu menurut saya semangat Indonesia, dan ini kita nanti hadirkan juga Menteri LHK, ada Menteri SDM, bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah kondisi yang memang bisa reduce karbon. Nah, sisi lain upayanya adalah dengan energi baru terbarukan. Kalau kita lihat dari bauran energi, misalnya dalam Perpres tentang energi nasional, itu capaiannya adalah di 2025 itu 25%. Ada 17% dari energi terbarukan, yaitu adalah energi nabati, angin, surya, nuklir dan sebagainya. Kita mau mendorong itu. Kita mau mendorong bagaimana ini kemudian bisa diakselerasi sehingga kemudian ketahanan energi nasional basisnya adalah bukan energi fosil.
basisnya adalah energi baru dan terbarukan. Ini adalah masa depan Indonesia, masa depan dunia yang harus kita dorong lewat MJN Summit ini. Kita menghadirkan juga nanti sebagai panelis Rektor ITB dan beberapa pakar energi dari masyarakat ekonomi terbarukan dan juga dari praktisi, dari Medco dan sebagainya akan dihadirkan. Yang keempat adalah dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata kalau kita lihat dari bagaimana kontribusi di 2019 misalnya, itu kenaikannya juga signifikan ya. Kemudian merosot di 2020. Nah, kita mau melihat bagaimana kemudian kebijakan pemerintah di masa pandemi. COVID-19 ini belum tentu sampai kapan, tetapi ada upaya-upaya dari pemerintah menyusun sebuah strategi. Misalnya, bagaimana kemudian pemerintah nanti menetapkan tourism, quality tourism, tourism yang bukan berbasis pada banyaknya orang masuk ke destinasi wisata, tapi bagaimana orang datang kemudian secara ekonomi ini bawa banyak uang. Karena kalau kita dorong pariwisata yang sifatnya masif, ini juga berpotensi juga penularan. Tapi dengan quality tourism ini juga akan tercapai sebuah feedback pertumbuhan ekonomi yang yang bagus. Yang lain misalnya pemerintah akan mengeluarkan juga sertifikat kebersihan ya, CHSE, Clean Lines, Safe, Healthy dan Environment Friendly. Demikian Sasa. Ya, nah Pak Ade, dengan begitu komprehensif ya pembicaraan juga tema-tema yang diangkat, ini sebenarnya siapa Pak Ade target utama untuk mengikuti MJN Summit ini sendiri? Ya, target utama dari MJN Summit ini adalah memang sengaja ini namanya adalah pertemuan puncak ya, pertemuan puncak tapi juga kita juga melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi yang mau kita bangun adalah bagaimana kita melihat 2021 ini tidak dengan pesimisme. Ada beberapa hal yang kita mempunyai harus optimis dengan sebuah argumentasi yang memang kuat dalilnya nanti. Nah, ini kita hadirkan juga ini kita secara terbuka forum ini. Jadi nanti para pemirsa Metro TV di mana saja berada bisa mengakses pertemuan summit ini lewat registrasi yang sudah kita sebar. Nah, ini terbuka. Sehingga demikian kita ingin membangun sifat gotong royong di bangsa ini. Bahwa ego sektoral itu untuk sesinya itu sendiri, mungkin para pemirsa yang sedang melihat tayangan ini tertarik untuk ikut serta dalam diskusi. Nanti seberapa bebas mereka bisa ikut serta? Ya, jadi nanti dalam partisipasi dari peserta dari MJN Summit ini ada 3. Pertama adalah dari narasumber utama, kemudian dari panelis. Kemudian di studio juga nanti akan hadir dari asosiasi-asosiasi yang terkait dengan 4 sektor. Jadi itu undangan. Tetapi sisi lain kita juga membuka forum ini lewat Zoom. Jadi masyarakat yang ingin bertanya itu bisa lewat nanti Zoom, nanti akan kita sampaikan ke moderator. Nah, yang menarik nanti event ini juga hybrid event summit ini juga akan dipandu oleh 4 jurnalis kita yang memang sangat-sangat senior. Beliau akan memandu bagaimana kemudian diskusi summit ini bisa berlangsung dengan menarik dan hangat. Demikian, Sasa. Oke Pak Ade, nanti hasil dari diskusinya ini apa yang diharapkan Pak Ade? Outcome seperti apa nantinya? Ya, kita nanti dari summit ini tidak hanya berakhir di di ruang summit, tetapi kemudian nanti akan kita membuat rekomendasi, kita akan membuat buku laporan secara lengkap, di mana buku ini adalah berdasarkan dari materi-materi yang disampaikan, kemudian diskusi-diskusi yang memang ada penajaman-penajaman mengenai isu yang tidak hanya pada tataran wacana, tapi bagaimana kemudian ada sebuah eksekusi nanti di 2021. Jadi summit ini nanti akan mengambil semua rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat lainnya nanti dalam bentuk tertulis. Ada juga nanti soft copy bisa diakses di QR Code Media Group News. Oke, bagi mereka sekarang ini nonton dan sangat tertarik Pak Ade untuk mengikuti acara kegiatan ini, caranya bagaimana nih Pak? Apakah ada biaya yang harus dibayarkan atau free of charge? Ya, ini soal biaya tidak ada, jadi free of charge ya. Jadi silakan saja masyarakat secara bebas. Kita menargetkan 5.000 partisipan, 5.000 orang bisa mengakses diskusi ini secara terbuka. Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Satu lagi yang menarik, Sarah. Yang menarik adalah pembicara ataupun panelis dalam MJN Summit ini tidak Jawa sentris. Ini perlu kami sampaikan, Sarah. Jadi maksudnya adalah bagaimana kemudian para pembicara dari luar, panelis juga kami hadirkan, misalnya Dekan Fakultas Kesehatan Unhas ya, Universitas Hasanuddin. Kita ingin bahwa dari Sabang sampai Merauke ini terlibat dalam pembicaraan di summit nanti. Baik Pak Ade, berarti luar biasa. Berarti nanti kita nantikan bagaimana serunya diskusinya dan pastinya outcome hasil dari diskusi nanti pada tanggal 27 dan tanggal 28 Januari mendatang. Terima kasih Bapak Ade Alawi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.